Oke, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya memasang sebuah controller bel otomatis ke dalam sebuah amplifier. Oke, langsung kita kerjakan ya. Pertama kita harus cari posisi paling ideal di sini, kemudian kita bor bagian sini. Mata bor yang saya gunakan ukuran 3,5 mili, sementara saya pakai 2,5, nanti baru kita bor ke 3,5 mili. Buat perkiraan aja kita bor satu lubang dulu aja sebelah sini. Besinya cukup tebal ini. Pastikan serpihan besinya jangan sampai ada yang tertinggal ya, karena bisa konsleting. Setelah itu kita bor dengan ukuran 3,5, karena bautnya memang ukurannya 3 mili. Jadi supaya agak longgar kita bornya 3,5 aja. Kemudian kita bersihkan sisa-sisa besi yang nempel ya. Bekas boran kan biasanya ada sisa besi yang keluar gitu, kita bersihin pakai ukuran mata bor yang lebih besar. Setelah itu kita kasih spacer. Coba sementara kita pasang satu spacer ya, kalau nanti ada mentok baru kita pasang 2 spacer. Mentok ya, memang dia harus 2 spacer. 2 spacer itu harusnya 2 cm, karena saya pakai spacernya yang 1 cm. Bahkan 2 spacer pun masih mentok ya, di bagian sini masih mentok kabel. Jadi kita harus pasang 3 spacer 3 cm, yang agak cukup tinggi juga ini sih, tapi emang lebih solid 3 sih, dia lebih aman maksudnya, nggak mentok sana sini jadinya. Setelah kita memasang spacer dan melubangi box, sekarang kita masuk ke wiringnya atau pengkabelan. Jadi pertama kita harus cari jalur inputnya dulu menggunakan multimeter. Jalur input itu biasanya ada di bagian belakang sebuah amplifier. Nah, posisinya dia ada di sini. Kita pakai aux in-nya ini ya, aux in. Nah, dia ada di sini. Ini L, satunya R, R-nya di sini. L, R, ini ground biasanya sih, kayak ini ground. Jadi udah ketemu ya, jalurnya dia ada di sini, L, R, dan ground. Setelah itu kita solder. Kita pakai temperatur 250 derajat. Jadi biar nggak terlalu panas, kita pasang di bagian input aux in. Pasang groundingnya dulu. Kemudian jalur L, kemudian jalur R, jalur input. Jadi masuk ke outputnya controller bel otomatisnya. Nah, dia ada di sini, RL dan lain. Untuk mempermudah kita solder dulu ya kabel-kabel. Sebenarnya kalau pengen lebih aman pakainya tubing ya di bagian groundingnya.
jadi ketika ada geser-geser dia nggak nempel ke L atau ke R nya. Oke, jalur audio sudah disolder. Kemudian berikutnya adalah jalur power. Jalur power itu dia melalui sebuah switching power supply kecil ya, punyanya Hailing. Nah, di sini wajib pakai tubing karena ini tegangan besar 220 volt, jadi lebih aman pakai tubing. Ya, tubingnya kita pasang, kemudian kita panaskan pakai korek api. Atau kalau yang punya blower, pakai blower lebih mudah sih, lebih aman juga. Kalau korek api kan harus memperkirakan kira-kira dia kebakar gitu. Oke, jalur power 220 volt sudah disolder. Kemudian jalur relay. Ya, relay itu fungsinya untuk mensuplai tegangan amplifier agar dia otomatis hidup dan mati gitu. Jadi yang kontrol power amplifier itu dari relay, dari controller bel sekolahnya. Kalau bel sekolah itu harus selalu standby, powernya harus nyala terus, karena kalau nggak pakai relay nanti amplifiernya itu nyala terus gitu. Kalau pakai relay lebih hemat energi, lebih awet juga amplifiernya, karena kan dia hanya nyala ketika dibutuhin gitu, ketika ada bel berbunyi dia baru nyala powernya gitu. Tapi kalau tanpa relay dia harus nyala terus, jadi sayang juga untuk listriknya, boros listrik kalau nggak pakai relay. Oke, relay sudah disambung, power sudah disambung. Kemudian kita harus cari sambungan power ke listriknya 220 voltnya. Nah, dia ada di sini, kita potong aja. Nah, ini 220 volt ya. Oke, kita lanjut. Tadi kabel power ya, kabel power dia ada di sini, kita potong dulu nih. Solder aja ya, biar lebih kuat. Untuk saya kan coba lepas tombolnya, jadi nanti nyoldernya itu dari pin tombol. Agak keras juga nih. Solusinya tubingnya yang besar. Ini pin relay satunya dia masuk ke bagian tombol ya. Karena dia kan saklar, tujuannya agar otomatis gitu saklarnya. Kalau ini pakai tubing kecil kayaknya masih bisa muat. Oke, kita masukin tubingnya ke bagian soket tombol. Oke, listrik sudah, relay sudah, audio sudah. Sekarang kita tinggal flash ya. Baterainya kita pasang dulu. Baterai CMOS. Baterai CMOS itu fungsinya untuk ketika mati lampu, jadi jam itu masih tetap bekerja, nggak error gitu. Kalau tanpa baterai CMOS, ketika mati lampu, dia akan kereset ke jam 12 malam. Tanggal dan tahunnya juga berubah, semuanya ke reset ke tahun 2000. Tapi dengan adanya CMOS ini, dia bisa mempertahankan jam sekarang ketika mati lampu. Oke, sudah. Kemudian kita flash dulu kali ya. Kita flash dulu ini firmware-nya. Berikutnya setelah instalasi wiringnya sudah selesai disolder, kita perlu flash microcontroller yang ada di controller bel sekolah ini. Ini masih kosong ya, firmware-nya perlu kita flash menggunakan flash download tool. Ini ada pin untuk nge-flashnya. Di USB untuk flashnya kita pasang di bagian USB komputer. Pertama kita perlu cek device manager. Device manager ini dia ada di COM berapa USB-nya gitu. Nah, perlu kita tes, dia ada di COM 5. Jadi COM 5 dia ada di sini, kita setting COM-nya harus sesuai ya, COM-nya COM 5. Kemudian file bin-nya kita ambil dari komputer bel sekolah. Oke. Registernya kita pasang di 0x000. Setelah itu kita start. Kita tunggu dia masih sinkronisasi.
Nah, sepertinya pinnya belum pas ya, jadi dia masih membacanya lama gitu, error. Jadi kita perlu colokin dulu, set RX TX sama tegangan. Oke, kita ulang, start compile, cabut colok lagi, com 5 start sync. Nah, dia proses sampai dia selesai finish, artinya firmware-nya sudah terisi di dalam controllernya. Nah, buat ngebuktiin firmware-nya sudah terisi, kita nyalain powernya. Kalau dia ada nama wifi-nya, artinya firmware sudah terisi ya. Nah, sudah ada nih, www.sektorle.com, ini wifi-nya si bel sekolah. Jadi firmware sudah terinstall. Setelah semuanya terinstall dan firmware sudah di flash, kita langsung pasang ke boxnya. Pastikan semuanya solid dan tidak goyang ya. Kita pasang ring untuk menahan getaran agar baut tidak keluar ketika di pengiriman. Jadi fungsi ring pair itu agar ketika ada getaran, purnya itu nggak lepas. Oke, kita pasang bagian belakangnya menggunakan baut 3 mili, dan kita perlu memasukkan ring plat dan ring pair juga ya. Jadi dia lebih kokoh, lebih tahan terhadap getaran. Oke, baut kedua kita pasang. Oke, setelah dudukan selesai dipasang, kita perlu merapikan wiringnya supaya lebih rapi. Kita ikat menggunakan tali twist. Ini adalah panduan instalasi corong, speaker corong ke dalam amplifier. Ada COM 4-16 ohm, 70 volt dan 100 watt. Nah, yang perlu kita ketahui adalah, perlu kita perhatikan, kita menggunakan speaker corong yang impedasinya 8 ohm. Jadi kita harus mengoneksikan soket ke jalur 8 ohm. 8 ohm itu antara 4-16 ohm. Jadi ini masih bisa dipakai nih. Jadi kita jangan sampai salah mengoneksikan ke 70 volt atau 100 volt. Ini untuk tipe corong atau tipe speaker corong yang lebih besar tegangannya. Jadi COM itu masuk ke sini. Salah satu kabelnya masuk ke 4-16 ohm. Ya, gitu ya. Jadi jangan sampai salah penggunaan speaker corong ini.